Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani. Di sini saya akan membahas materi pelayanan terpadu satu pintu dalam administrasi publik modul ke-11. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi pelayanan. Pelayanan atau customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan ini, keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik Republik Indonesia tahun 2007 memaknai bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. B. Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris public, yang berarti umum, rakyat umum, orang, banyak, dan rakyat. Nampaknya kata publik diterjemahkan oleh beberapa kalangan berbeda-beda, sebagaimana kepentingan mereka. Berikut beberapa definisi publik menurut para ahli. Salah satunya dari H. George Fredrickson menjelaskan konsep publik dalam 4 perspektif, yaitu publik sebagai kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat. 2. Publik sebagai pemilih rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri. 3. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui suara. 4. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. C. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. D. Pengertian pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu atau one-stop service adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat. Pembentukan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PPTSP pada dasarnya ditunjukkan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk 1. Mempercepat waktu dengan mengurangi tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga akan berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan. 2. Menekan biaya pelayanan izin usaha. Selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan biaya resmi menjadi lebih transparan. 3. Menyederhanakan persyaratan izin usaha industri dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel, dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.
Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan memperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Bentuk pelayanan terpadu ini bisa dibentuk kantor, dinas, ataupun badan. Asas penyelenggaraan pelayanan publik satu pintu. Poin pertama, transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti oleh usaha jasa. Poin kedua, akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin ketiga, partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Salah satu contoh dengan menggunakan jasa urus perizinan yang resmi. Poin keempat, kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi, dan juga warga yang ingin memiliki surat izin membangun bangunan. Poin kelima, efisien, yaitu proses pelayanan perizinan pariwisata hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personil yang telah ditetapkan. Poin keenam, keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu memberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Poin ketujuh, profesional. Pemprosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlakukan baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran, dan penilaian kelayakan yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tingkat PTSP daerah 1. Badan PTSP atau BPTSP. BPTSP berada di tingkat provinsi yang statusnya di bawah gubernur. BPTSP memiliki tugas yaitu melaksanakan monitoring, pembinaan, evaluasi, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PTSP yang dilakukan di kantor PTSP. Setelah kecamatan dan setelah kelurahan juga melakukan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non-perizinan. 2. Kantor PTSP atau KPTSP. Kantor PTSP berada di tingkat kota dan kabupaten. KPTSP ini bertugas melakukan pengendalian terhadap satlak kecamatan serta melakukan pelayanan dan penandatanganan perizinan maupun non-perizinan. Juga dokumen-dokumen yang 3. Persatuan Pelaksanaan atas Satlak PTSP tingkat kecamatan. Tugas dari Satlak kecamatan adalah melakukan pelayanan dan penandatanganan terhadap perizinan dan non-perizinan serta pengurusan dokumen lainnya di tingkat kecamatan sesuai kewenangan. 4. Satuan Pelaksanaan atau Satlak PTSP tingkat kelurahan. Tugas Satlak kelurahan adalah melakukan pelayanan dan penandatanganan terhadap perizinan dan non-perizinan serta pengurusan dokumen lainnya di tingkat desa atau kelurahan sesuai kewenangannya. G. Jenis perizinan dan non-perizinan yang dilayani di PTSP. Yang pertama, lingkungan hidup atau LH, 2. Pendidikan, 3. Perumahan, 4. Penataan ruang, 5. Pertahanan yang menjadi kewenangan daerah, 6. Kesehatan, 7. Pekerjaan umum, 8. Perindustrian, 9. Kehutanan, 10. Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, 11. Sosial, 12. Ketenagakerjaan dan transmigrasi,
13 pertanian dan pertahanan pangan, 14 kehutanan, 15 komunikasi dan informasi, 16 perpustakaan, 17 olahraga dan pemudaan, 18 kebudayaan dan pariwisata, 19 koperasi dan UKM, 20 penanaman modal, 21 perdagangan, 22 pembangunan, 23 energi dan sumber daya mineral, 24 perikanan dan kelautan, 25 peternakan, 26 kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. H. Kendala PTSP di daerah dan solusinya. Kendalanya, salah satu kendala dan permasalahan lapangan PTSP di daerah dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Idealnya, PTSP memiliki staf teknis seperti ahli penilaian modal, kesehatan, sipil, dan transportasi. Namun, jumlah staf tersebut umumnya berada di dinas atau instansi asalnya dan bukan di PTSP. Solusinya yaitu kerjanya dimulai dengan harmonisasi regulasi yang mengatur PTSP sehingga dualisme regulasi dan pelaksanaannya tidak perlu terjadi, termasuk peraturan perundangan sektoral. Salah satunya memutuskan dualisme peran Kementeri dan BKPM akan berhasil jika dibarengi dengan penguatan dalam struktur kelembagaan di daerah, baik peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM, maupun distribusi staf yang berkompeten. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.